Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada materi yang kedua, asuhan keperawatan maternitas dengan masa persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana fetus dan plasenta keluar dari uterus, ditandai dengan peningkatan aktivitas otot rahim, frekuensi dan intensitas kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama, power atau kontraksi atau his ibu. Yang kedua, passageway atau jalan lahir. Yang ketiga, passengers, janin atau plasenta dan ketuban. Yang keempat, psikologis ibu. Dan yang kelima, posisi ibu. Persalinan kala 1. Pengertian kala 1, persalinan didefinisikan sebagai perubahan perkembangan serviks atau leher rahim. Karakteristik dari kala 1 yang pertama, kala 1 dimulai dengan sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat, baik frekuensi dan kekuatannya, hingga serviks membuka lengkap, yaitu 10 cm. Yang kedua, kala 1 adalah tahap memperpanjang. Biasanya berlangsung 12 jam untuk primigravida dan 8 jam untuk multigravida. Yang ketiga, selaput membran amnion atau selaput janin biasanya pecah selama tahap ini. Yang keempat, peningkatan curah jantung ibu dan denyut nadi ibu bisa meningkat. Yang kelima, penurunan motilitas atau gerakan gastrointestinal yang menyebabkan peningkatan waktu pengosongan lambung. Dan yang keenam, ibu mengalami rasa sakit yang terkait dengan kontraksi uterus saat serviks membuka dan menipis. Fase-fase kala 1. Tahap ini dibagi menjadi fase laten dan fase aktif. Fase laten dimulai sejak awal berkontraksi sampai penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Kemudian, ini berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 cm dan umumnya berlangsung hampir atau hingga 8 jam. Yang kedua, fase aktif. Fase aktif dimulai dari frekuensi dan lama kontraksi uterus meningkat secara bertahap. Kontraksi bisa 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik atau lebih. Kemudian dari pembukaan 4 sampai 10 cm terjadi kecepatan rata-rata 1 cm per jam. Ini terjadi bisa pada nulipara atau primipavida atau lebih 1 sampai 2 cm bagi multipara. Selanjutnya, di fase aktif ini terjadi penurunan bagian terbawah janin. Untuk adaptasi fisik atau fisiologis, selama fase laten perilaku ibu umumnya gembira, waspada, banyak bicara atau diam, tenang atau cemas, mengalami kram abdomen, nyeri punggung, pecah ketuban, nyeri terkontrol, dan dapat berjalan. Untuk selama fase aktif, ibu umumnya mengalami peningkatan ketidaknyamanan, berkeringat, mual, muntah, gemetar, baik itu pada paha dan kaki, tekanan kandung kemih dan rektum, nyeri punggung, pucat sekitar mulut. Kemudian ibu merasa lebih takut, kehilangan kontrol, berfokus pada diri sendiri, lebih sensitif terhadap desakan untuk meneran atau mengedan, juga tekanan pada rektum. Untuk adaptasi psikologis, biasanya klien akan merasakan antisipasi, gembira, atau ketakutan. Selama fase aktif, klien tampak serius dan fokus pada perkembangan persalinan. Klien kadang-kadang minta obat atau melakukan teknik pernafasan. Selama fase aktif, klien mungkin kehilangan kontrol, tiduran di tempat tidur, mengerang, atau menangis. Selanjutnya, untuk persalinan kala 2.
Pengertian dari persalinan skala 2 ini adalah dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Karakteristik dari skala 2 antara lain berlangsung selama 50 menit untuk primigravida dan 20 menit untuk multigravida. Klien merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Klien merasa adanya peningkatan tekanan pada rektum dan atau vagina. Kontraksi menjadi sering, terjadi setiap 2 menit dan selama 60 detik. Peningkatan pengeluaran lendir bercampur darah atau blood tissue. Perineum menonjol, vulva, vagina, dan sphincter ani membuka. Untuk tanda pasti skala 2, yang pertama adalah pembukaan serviks telah lengkap. Kemudian terlihat bagian kepala bayi melalui introitus vagina. Adaptasi fisiologis pada skala 2, tekanan intratorakal meningkat selama skala 2 akibat dorongan janin. Tahanan perifer meningkat selama kontraksi, tekanan darah meningkat dan nadi menurun. Kardiak output meningkat selama persalinan. Diaforesis dan hiperventilasi selama persalinan meningkatkan kehilangan cairan. Respirasi rate meningkat sehingga meningkatkan penguapan volume cairan dan meningkatkan konsumsi oksigen. Terjadi hiperventilasi dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen. Leukositosis terjadi selama persalinan. Plasma fibrinogen meningkat, waktu pembekuan darah dan kadar glukosa darah meningkat. Motilitas dan absorpsi lambung menurun, waktu pengosongan lambung memanjang. Dapat terjadi protein uri karena kerusakan otot. Urin pekat, nyeri punggung meningkat, persepsi nyeri meningkat, saraf pada uterus dan serviks terangsang oleh kontraksi uterus dan dilatasi serviks. Saraf pada perineum terangsang dan meregang pada skala 2 karena dilewati janin. Untuk adaptasi psikologis pada skala 2, terjadi perubahan perilaku klien karena kontraksi dan terdorongnya janin. Klien akan merasa tenaganya habis. Selanjutnya, persalinan skala 3. Persalinan skala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Tanda lepasnya plasenta, perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, semburan darah mendadak dan singkat. Manajemen aktif skala 3 tujuannya adalah menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif. Keuntungan manajemen aktif skala 3 adalah persalinan skala 3 lebih singkat, mengurangi jumlah kehilangan darah, mengurangi kejadian retensio plasenta atau plasenta lahir lebih dari 30 menit. Manajemen aktif skala 3 ini terdiri dari pemberian suntikan oksitosin 10 unit yang diberikan intramuskuler dalam 1 menit setelah bayi lahir. Melakukan penegangan tali pusat terkendali dan masase fundus uteri. Untuk adaptasi psikologisnya, pada skala 3 ini klien dapat fokus terhadap kondisi bayi. Klien merasa tidak nyaman karena kontraksi uterus belum pengeluaran plasenta. Selanjutnya, pada persalinan skala 4. Persalinan skala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelahnya. Adaptasi psikologis pada skala 4, klien berfokus pada bayi. Klien mulai memiliki peran sebagai ibu, aktivitas primer yaitu mempromosikan bonding ibu dan bayi. Bonding dan attachment behaviors ini dipengaruhi oleh waktu, kedekatan orang tua dan selanjutnya diagnosis keperawatan. Pada skala 1, diagnosis keperawatan yang terjadi adalah nyeri dan defisit volume cairan. Pada skala 2, nyeri,
Kala 3, gangguan bonding. Kala 4, risiko tinggi infeksi postpartum. Untuk intervensi keperawatannya pada kala 1 atau diagnosis 1, bantu dengan manajemen nyeri non-farmakologi seperti penggunaan teknik relaksasi atau teknik pernafasan dalam dan masase bokong. Selanjutnya pada kala 1 intervensinya adalah berikan rasa nyaman selama di kamar bersalin, seperti membantu perubahan posisi, memenuhi kebutuhan dasar, dan perawatan perineal. Kemudian fasilitasi klien dengan pendamping selama di kamar bersalin. Dan yang keempat, anjurkan klien untuk berkemih tiap 1 sampai 2 jam. Intervensi keperawatan kala 1, diagnosis yang kedua, intervensinya berikan cairan oral yang dapat ditoleransi oleh klien untuk memenuhi hidrasi yang adekuat. Kemudian pantau suhu tiap 2 jam, observasi TTV ibu dan DJJ, dan berikan cairan parenteral sesuai indikasi. Pada kala 2, intervensinya adalah berikan tindakan kenyamanan seperti masase daerah punggung. Ajarkan pasien atau pasangan untuk mengatur upaya mengedan dengan spontan selama adanya kontraksi. Selanjutnya, bantu klien dalam memilih posisi optimal seperti jongkok atau sit, dan anjurkan klien untuk berkemih tiap 1 sampai 2 jam. Untuk kala 3, intervensi keperawatan pada diagnosis 1, berikan inform konsen terhadap keluarga dan ibu tentang kesediaan penerapan IMD. Beri reinforcement pada ibu yang dapat menerapkan IMD sebagai awal bonding attachment. Kemudian kaji kondisi fisik BBL untuk pelaksanaan bonding attachment. Pada kala 4, intervensi keperawatan pada diagnosis yang pertama, lakukan prinsip aseptis dan antiseptik setiap melaksanakan intervensi keperawatan. Kemudian anjurkan ibu untuk sering mengganti pembalut setiap basah, berikan nutrisi tinggi kalori, tinggi protein, dan evaluasi atau ukur TFU tiap hari. Demikian untuk materi yang kedua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.